Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh. Nabi Lut diutus sebagai rasul kepada salah satu kaum yang mendiami sepanjang timur laut dari Israel sampai Yordania. Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, yaitu melakukan hubungan kelamin sesama jenis, yaitu lelaki dengan lelaki, yakni meninggalkan perempuan. Perbuatan ini merupakan suatu penyelewengan fitrah yang amat buruk. Nabi Lut telah menyeru kepada mereka untuk berhentikan perbuatan tersebut. Di samping menyampaikan suruhan-suruhan Allah, tetapi mereka mengabaikannya. Pada surat At-Tahrim ayat 10 yang mengisahkan istri Nabi Lut yang mengkhianati suaminya. Perjalanan dakwah para nabi dan rasul tidak berjalan mudah dan harus menghadapi berbagai rintangan. Ujian itu tidak hanya berasal dari kaum mereka yang jelas-jelas kafir, melainkan juga dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Lut alaihissalam yang bersusah payah menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom, tetapi malah dikhianati oleh istrinya. Pengkhianatan yang dilakukan istri Nabi Lut bukan yang bersifat hubungan suami istri, seperti selingkuh dan semacamnya, namun berupa kemaksiatan terhadap agama. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dan berakhlak mulia. Nabi Lut pun melaksanakan perintah tersebut dan mengajarkan tauhid kepada penduduk Sodom. Ketika sebagian kaum Nabi Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut. Ujar perempuan tua itu serius. Perempuan tua tersebut adalah Waliyah, alias istri Nabi Lut sendiri. Hingga pada suatu malam Nabi Lut kedatangan 3 tamu lelaki. 3 tamu itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut takut kedatangan ketiganya diketahui oleh kaumnya. Rahasiakan keberadaan mereka, ucap Nabi Lut kepada anaknya. Nabi Lut takut 3 tamunya mendapat perlakuan jahat dari kaum Sodom. Kaumnya ini sangat jahat. Mereka bisa melukai siapa saja yang menolak keinginan mereka, ucap Nabi Lut kepada 3 tamunya. Tenang saja wahai Nabi Lut, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan azab kepada kaum Sodom, kata salah satu lelaki itu. Nabi Lut kaget. Ternyata 3 tamu itu adalah 3 malaikat. Ajaklah keluarga dan pengikutmu meninggalkan kampung ini, menurunkan azab kepada kaum Sodom, lanjut malaikat itu. Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan 3 pria tampan langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. Di rumahku ada 3 orang lelaki tampan. Mereka sangat tampan, cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin melihat 3 orang lelaki tampan itu. Malam pun berganti subuh. Nabi Lut, keluarganya, dan para pengikutnya pun mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui 3 malaikat tadi. Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom. Tak lama setelah itu, Allah langsung menurunkan azab kepada kaum Sodom, termasuk istri Nabi Lut. Allah bakar mereka dengan batu-batu api yang datang dari langit dan menghancurkan seluruh kaum Sodom dalam sekejap. Oleh karena itu, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa untuk istrinya, kendati di antara keduanya terdapat ikatan pernikahan. Kemudian Allah memvonis istri Nabi Lut di pengadilan lahiriah bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada istri Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perempuan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah penguasaan 2 orang hamba yang solih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farah rahimahumullah berkata, keimanan Nuh dan Lut tidak bermanfaat bagi istri beliau masing-masing, dan kemunafikan istri beliau masing-masing tidak merugikan kedua nabi tersebut. Menurut Ibnu Jarir dan ulama lainnya,
Nabi Nuh lahir setelah 126 tahun Nabi Adam wafat. Namun, terdapat banyak pendapat dan riwayat yang menyatakan tentang jarak antara kehidupan Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terdapat beberapa keturunan yang hidup dalam waktu cukup lama sebelum adanya Nabi Nuh, sehingga masa hidup Nabi Adam dan Nabi Nuh mungkin terpaut ribuan tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh sebagai rahmat bagi zaman yang ketika itu manusia terikat oleh kesesatan dan kekafiran. Penyembahan berhala pertama di muka bumi terjadi pada kaum Nabi Nuh. Padahal manusia sebelum mereka senantiasa menganut akidah tauhid dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak terdapat satupun dari mereka yang menjadikan sesuatu hal lainnya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tujuan diutusnya Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang pembangkang, sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Nuh ayat 1. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Kaum Nabi Nuh pada mulanya menjadikan patung-patung berhala sebagai simbol kekuatan gaib yang mereka muliakan. Karena kuatnya kekafiran mereka, tokoh kafir dari kaum Nabi Nuh selalu menunjukkan sikap sebagai penasihat yang mengajak dan menganjurkan pengikutnya agar tidak meninggalkan berhala tersebut. Para mufassirin, pakar hadis, serta ahli sejarawan menyatakan bahwa kelima berhala tersebut merupakan nama orang-orang yang salih dari kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah sekalipun berhenti mendakwahi kaumnya baik siang maupun malam. Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah untuk memperbaiki akhlak dan keimanan kaumnya yang telah menyimpang jauh dengan menyembah berhala. Namun, dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidak diterima oleh kebanyakan kaumnya saja, bahkan tidak diterima oleh anaknya sendiri. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak laki-laki, yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Yam. Namun, tidak semua dari mereka beriman dan mengikuti ajaran yang dibawakan oleh ayah mereka. Anak yang bernama Yam lebih dikenal dengan sebutan Kanaan dan merupakan satu-satunya putra Nabi Nuh yang berhasil dipengaruhi oleh istri Nabi Nuh untuk durhaka kepada ayahnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera sebagai persiapan menghadapi azab air bah yang akan menenggelamkan seluruh umat manusia yang kafir, Kanaan tetap bersikukuh pada keyakinannya dan menolak untuk ikut dengan ayahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud dari ayat 42 sampai 46. Quran surah Hud ayat 42 yang memiliki arti, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Quran surah Hud ayat 43 yang memiliki arti, anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran surah Hud ayat 44 yang memiliki arti, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Quran surah Hud ayat 45 yang memiliki arti, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Dan yang terakhir, Quran surah Hud ayat 46 yang memiliki arti, Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya, aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Pada ayat-ayat tersebut, Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berusaha menyelamatkan anaknya Kanaan yang berada jauh dari bahtera. Nabi Nuh alaihissalam meminta agar anaknya mau ikut bersamanya dalam bahtera, agar dia selamat dari azab air bah. Namun Kanaan menolak ajakan ayahnya dan beralasan bahwa ia akan berlindung di atas gunung yang lebih tinggi, yang ia yakini dapat menyelamatkannya dari air bah yang akan datang. Namun, Nabi Nuh alaihissalam menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali mereka yang telah diberikan rahmat oleh Allah dan hanya orang-orang yang menaati wahyu Allah yang akan selamat.
Pada akhirnya, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, air bah datang dengan sangat dahsyat, memenuhi bumi dan menenggelamkan siapa saja yang berada di luar bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Kanaan yang menolak untuk mengikuti seruan ayahnya dan memilih untuk bertahan dengan keyakinan yang salah, akhirnya tenggelam bersama dengan orang-orang kafir lainnya. Meskipun ia adalah anak seorang nabi, ia tidak bisa terhindar dari azab Allah karena kedurhakaannya.